Di tengah perbedaan yang sering diperbincangkan, muncul kisah yang menghadirkan ketenangan dan harapan. Seorang warga dari lingkungan Nahdlatul Ulama dengan tulus mewakafkan 1 hektar tanah kepada Muhammadiyah demi kemaslahatan umat. Peristiwa ini bukan sekadar pemberian tanah, tetapi simbol keluasan hati dan kedewasaan beragama. Wakaf tersebut menunjukkan bahwa ukhuwah tidak dibatasi identitas organisasi, melainkan dipersatukan oleh tujuan menghadirkan manfaat yang terus mengalir. Wakaf selalu berangkat dari kesadaran bahwa harta hanyalah titipan yang suatu saat akan ditinggalkan. Ketika seseorang memutuskan berwakaf, ia sedang memindahkan orientasi dari kepemilikan menuju kebermanfaatan. Dalam wakaf lintas ormas, keikhlasan terasa lebih kuat karena tidak ada kepentingan identitas yang ingin ditonjolkan. 1 hektar tanah memiliki nilai ekonomi yang besar, namun iman mengajarkan bahwa nilai spiritual jauh lebih tinggi. Keberanian melepaskan harta menunjukkan kedalaman keyakinan terhadap pahala jariah. Tanah itu berubah dari aset pribadi menjadi sumber manfaat bersama. Keputusan ini biasanya lahir dari pengalaman hidup dan interaksi sosial yang menumbuhkan kepercayaan. Ketika seseorang melihat manfaat nyata sebuah lembaga, kepercayaan terhadap pengelolaan amanah semakin kuat. Dari kepercayaan itulah keikhlasan menemukan jalannya. Keikhlasan juga menghadirkan ketenangan batin bagi pewakaf. Ia tidak lagi memikirkan nilai materi yang dilepas, tetapi membayangkan manfaat yang akan dirasakan banyak orang. Bayangan ini menjadi doa yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Bagi masyarakat sekitar, wakaf lintas organisasi menjadi pelajaran sosial yang kuat. Mereka melihat bahwa perbedaan tidak selalu melahirkan jarak, tetapi bisa menghadirkan kerjasama yang indah. Narasi persaingan perlahan berubah menjadi narasi kolaborasi. Pada akhirnya, keikhlasan memperlihatkan bahwa batas organisasi bukan batas kasih sayang. Ketika hati dipenuhi niat memberi manfaat, sekat identitas menjadi tidak relevan. Dari sinilah persaudaraan mulai tumbuh secara alami. Sejarah masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan bahwa wakaf sering melampaui batas organisasi. Banyak masjid dan sekolah berdiri dari wakaf masyarakat yang beragam latar belakangnya. Tradisi ini menekankan manfaat di atas identitas. Budaya wakaf lahir dari semangat gotong royong yang menggabungkan nilai agama dan budaya lokal. Masyarakat memandang wakaf sebagai investasi akhirat sekaligus kontribusi sosial. Karena itu, pengelola bukan menjadi persoalan utama selama amanah terjaga. Wakaf 1 hektar ini mengingatkan kembali tradisi lama tersebut. Ia menunjukkan bahwa solidaritas spiritual masih hidup meski zaman semakin individualistik. Wakaf menjadi cara menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial. Tradisi wakaf juga membangun rasa memiliki bersama terhadap fasilitas umat. Ketika masyarakat merasa ikut memiliki, partisipasi dalam merawat dan memanfaatkan juga meningkat. Wakaf akhirnya memperkuat ikatan sosial. Selain manfaat fisik, wakaf lintas ormas menanamkan nilai inklusivitas kepada generasi muda. Mereka belajar bahwa kebaikan tidak harus dibatasi oleh identitas kelompok. Nilai ini menjadi bekal penting dalam menjaga harmoni masa depan. Dengan demikian, wakaf lintas organisasi bukan fenomena baru, melainkan bagian dari tradisi keumatan yang telah lama hidup. Kisah ini hanya menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang luasnya makna persaudaraan. Persaudaraan seringkali dibicarakan dalam ceramah, tetapi wakaf menghadirkannya dalam bentuk nyata. Ketika tanah diberikan lintas organisasi, ukhuwah berubah dari konsep menjadi pengalaman sosial. Masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung maknanya. Peristiwa ini perlahan mencairkan jarak emosional antar kelompok. Orang yang sebelumnya hanya mengenal perbedaan, mulai menyaksikan adanya kerjasama. Dari sini tumbuh rasa saling percaya yang lebih kuat. Wakaf tersebut juga menunjukkan bahwa perbedaan manhaj tidak menghalangi tujuan bersama. Justru dalam perbedaan terdapat peluang untuk saling melengkapi dalam pelayanan umat. Perspektif ini menghadirkan kedewasaan dalam beragama. Di tingkat akar rumput, contoh nyata seperti ini memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang organisasi. Narasi kompetisi berubah menjadi narasi kontribusi. Fokus berpindah dari siapa yang berbeda menjadi siapa yang memberi manfaat. Ukhuwah yang lahir dari tindakan biasanya lebih tahan lama daripada yang hanya dibangun melalui wacana. Masyarakat cenderung mengingat pengalaman nyata dibandingkan perdebatan. Karena itu,
wakaf menjadi bahasa persaudaraan yang mudah dipahami. Dari wakaf ini kita belajar bahwa persatuan tidak selalu dimulai dari kesepakatan besar. Terkadang ia lahir dari satu tindakan sederhana yang dilakukan dengan hati yang luas. Disitulah ukhuwah menemukan bentuk paling jujurnya. Satu hektar tanah memiliki potensi besar untuk menghadirkan manfaat jangka panjang. Ia dapat berkembang menjadi sekolah, tempat ibadah, klinik, atau pusat kegiatan masyarakat. Potensi ini menjadikan wakaf sebagai investasi sosial yang sangat berharga. Manfaat wakaf tidak berhenti pada generasi pertama yang menyaksikannya. Ia terus mengalir kepada generasi berikutnya yang bahkan tidak mengenal pewakafnya. Disinilah wakaf memiliki dimensi keabadian sosial. Ketika wakaf dikelola dengan baik, manfaatnya tidak mengenal batas organisasi. Masyarakat sekitar, tanpa melihat latar belakangnya, tetap merasakan dampak positifnya. Wakaf menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok. Peristiwa ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan. Masyarakat melihat bahwa kerja nyata mampu menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi keberlanjutan dakwah sosial. Selain manfaat fisik, wakaf juga menghadirkan ketenangan psikologis bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas sosial menciptakan rasa aman dan harapan. Masyarakat merasa bahwa ada ruang bersama yang bisa mereka manfaatkan. Akhirnya, wakaf mengajarkan bahwa investasi terbaik bukan yang menghasilkan keuntungan materi semata. Investasi terbaik adalah yang menghadirkan manfaat luas dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Dari sinilah wakaf menemukan kemuliaannya. Kedewasaan beragama terlihat dari kemampuan menempatkan perbedaan secara proporsional. Wakaf lintas ormas menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang kerjasama. Justru ia dapat menjadi ruang belajar saling memahami. Sikap dewasa juga tampak dari keberanian mempercayakan amanah kepada pihak lain. Kepercayaan ini tidak lahir dari kesamaan, tetapi dari keyakinan terhadap integritas dan manfaat. Disinilah kedewasaan spiritual diuji. Peristiwa ini menjadi kritik halus terhadap fanatisme sempit yang sering memperbesar perbedaan. Ketika manfaat umat menjadi prioritas, identitas kelompok tidak lagi menjadi pusat perhatian. Fokus berpindah kepada kontribusi nyata. Di tengah era media sosial yang mudah memicu polarisasi, kisah seperti ini menjadi penyeimbang yang menenangkan. Ia mengingatkan bahwa realitas masyarakat jauh lebih damai daripada perdebatan yang terlihat di ruang digital. Kedewasaan beragama juga berarti mampu melihat organisasi sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan utama tetaplah menghadirkan kemaslahatan dan ridha Allah. Perspektif ini membuat seseorang lebih mudah bekerja sama. Dengan demikian, wakaf lintas organisasi adalah cerminan kedewasaan umat dalam menyikapi perbedaan. Ia menunjukkan bahwa harmoni tidak memerlukan keseragaman, tetapi cukup keluasan hati dan niat memberi manfaat. Generasi muda membutuhkan contoh nyata tentang bagaimana perbedaan dikelola dengan bijak. Wakaf lintas ormas memberikan teladan sederhana, namun kuat. Ia mudah dipahami tanpa memerlukan penjelasan panjang. Teladan ini menunjukkan bahwa kontribusi nyata lebih bermakna daripada perdebatan identitas. Ketika manfaat dirasakan masyarakat, perbedaan menjadi sesuatu yang tidak lagi menakutkan. Bahkan ia dapat menjadi kekuatan bersama. Peristiwa wakaf juga menanamkan optimisme bahwa masa depan hubungan antar kelompok Islam dapat dibangun melalui kolaborasi. Harapan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial umat. Dari teladan kecil lahir perubahan besar, wakaf menjadi bahasa persatuan yang tidak membutuhkan retorika. Manfaatnya menjadi argumen paling kuat yang sulit dibantah. Inilah kekuatan amal dibandingkan sekadar wacana. Jika kisah seperti ini terus berulang, masyarakat akan terbiasa melihat perbedaan sebagai kekayaan. Persepsi terhadap organisasi berubah dari kompetitor menjadi mitra dalam kebaikan. Budaya kolaborasi pun perlahan tumbuh. Dari 1 hektar tanah, lahir pelajaran besar tentang luasnya persaudaraan Islam. Persatuan umat ternyata tidak selalu dimulai dari forum besar, tetapi dari keputusan tulus yang memberi manfaat bagi banyak orang. Wakaf 1 hektar dari warga Nahdlatul Ulama kepada Muhammadiyah bukan sekadar peristiwa sosial, tetapi pelajaran tentang keikhlasan, kedewasaan, dan ukhuwah yang nyata.
Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kamu merasa kisah ini memberi sudut pandang baru tentang persaudaraan dan keikhlasan dalam beragama, jangan lupa dukung channel ini dengan cara sederhana. Klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang merasakan pesan kebaikan yang sama.